bersaat teduh sebentar. Kita mau berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan untuk ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memanggil kami untuk hadir pada hari ini, untuk bersekutu bersama, beribadah dengan teman-teman kami, mendengarkan firman-Mu, sehingga ketika kami kembali dari tempat ini Tuhan, kami membawa berkat yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. yang berkuasa atas hidup kita.
Saat ini kita mau bersukacita bersama, kita mau bangkit berdiri, kita mau menerima sukacita dari Tuhan, sukacita surga. Sambil tepuk tangan ya teman-teman semua. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya bergelora, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak bagiku. Cita surga nyata penuhiku. Kita mau katakan, kita mau terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya yang bergelora. Haleluya. Yes, yang ada dalam hati kita. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Semuanya sambil tepuk tangan. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Dan itu semua karena anugerah-Nya. Segalanya bagiku.
padamu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi sama-sama bilang, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kami harus jujur bilang sama Tuhan siang ini bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada itu pasti karena anugerah-Mu, karena kasih dan sayang-Mu yang hebat, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebisaan, buat karena gagah kami, tapi karena Tuhan dan kasih-Mu yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini kami ada di tempat ini, bukan sebagai sebuah kebiasaan ataupun rutinitas agamawi yang kami kerjakan, tapi biar siang ini dalam waktu yang singkat dan terbatas ini, kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami, biar kami mengenal jalan-jalan-Mu, kami mengenal kehendak-Mu bagi kami semua. Langit dan bumi akan lenyap, firman Tuhan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kalau kami buka hati buat firman-Mu, kami sedang buka hati buat pribadi-Mu dinyatakan bagi kami. Karena Alkitab berkata, firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Itu sebabnya, mari lawat kami dengan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Urapi kami, berikan kami roh hikmat dan pengertian, pewahyuan, untuk kami bisa memahami firman-Mu hari ini. Dan biar firman-Mu mengubahkan kami semua. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, shalom. Lumayan ya 4 orang yang jawab ya. Shalom. Apa kabar saudara? Tidak usah dijawab, kelihatan dari wajah saudara, saudara baik-baik saja. Amin. Beberapa sedang melewati lembah kekelaman memang, tapi beberapa juga sedang berjejak di bukit-bukit berbunga. Tapi dimanapun saudara lewat, saya percaya Tuhan ada di sana buat saudara. Shalom buat teman-teman yang mengikuti ibadah ini lewat Zoom ya. Apa kabar saudara? Saudara juga tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, terima kasih buat kehormatan ini, senang dan sukacita bisa kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu ya, kalau saya sukacita, kalau saudara ketemu saya nggak tahu. Saya ketemu saudara, saya sukacita. Saudara gimana? Oh, siap, gitu kan ya. Ya semangat, jadi tambah semangat saya kan. Kalau sudah sukacita saya tambah semangat membagikannya. Baik, siang ini saya mau membagikan kepada saudara tentang manusia angka versus manusia nilai. Dan doa saya adalah supaya saudara bukan sekedar hanya jadi manusia angka, saudara akan jadi manusia nilai, manusia value. Dunia ini, dunia di mana saudara dan saya ada, hidup, bekerja, kita bergerak, adalah dunia yang punya sistem. Jadi kalau saya bilang dunia itu pasti bukan bicara tempatnya. Kita bicara dunia, Alkitab bicara dunia itu berarti bicara tentang sistemnya kan. Kita ada di dalam itu dan manusia adalah makhluk yang dipengaruhi. Setuju gak saudara? Saudara ada di tengah hutan sendirian, gak ada orang-orang, gak ada siapapun. Pelan tapi pasti saudara akan dipengaruhi oleh kondisi dan lingkungan hutan itu. Tiba-tiba saudara bisa awo gitu aja kan. Kenapa? Gak ada orang yang mempengaruhi saudara, ngajar saudara gitu, tapi saudara bisa terpengaruh. Karena manusia itu adalah makhluk yang dipengaruhi. Nah kita ada di dalam dunia. Nah ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai sistem dunia yang akhirnya begitu mendominasi, mempengaruhi kehidupan kita. Bahwa kita hidup di dunia, kita bergerak di dunia, kita bekerja di dunia, tapi jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini kata Alkitab. Saudara dan saya dipanggil dan diselamatkan bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini, tapi saudara dan saya dipanggil supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Bisa diterima ini? Oke ya, jadi nah kekhawatiran saya adalah karena kita hidup dalam dunia ini, kita akhirnya dipengaruhi oleh sistem dunia. Dan salah satu sistem dunia yang perlu saudara waspadai adalah karena dunia mengukur bobot kehidupan kita itu dengan sistem angka.
Saya tidak mau menyalahkan sistem angka, tapi yang saya mau beritahu adalah dunia kalau mengukur bobot kehidupan itu selalu menggunakan sistem angka. Betul ya saudara ya kan? Betul gak sih? Kita dulu sekolah dianggap anak yang pinter kalau apa saudara? Angka nilai atau angka raport kita, angka matematika kita 9. Kita dibilang pinter. Lalu anak-anak yang angka matematikanya 5, 6 dianggap kurang pinter. Betul ya saudara? Sedunia mengukurnya dengan itu. Saya sekali lagi, apa yang saya mau bagikan kepada saudara tidak ingin membantah dan mengatakan bahwa nggak perlu angka. Enggak begitu. Yang saya cuma mau beritahu begini. Dunia ketika mengukur bobot kehidupan saudara dan saya itu dia menggunakan sistem angka tuh. Oke? Saudara bekerja juga ada KPI-nya, angka, selalu angka yang kita sudah terbiasa dengan itu. Ya itulah dunia di mana saudara dan saya ada. Selalu mengukur manusia, bobot kehidupan itu dari angka ya, yang kita miliki. Orang dinilai kaya atau diukur kaya dan miskin dari mana? Angka hartanya kan, angka kekayaannya, angka uang yang dia miliki. Seorang dibilang kaya kan dia punya banyak angka atau asetnya. Orang dibilang miskin kalau dia punya sedikit. Jadi selalu gitu. Kita dari sejak kecil terbiasa dengan sistem angka itu. Betul ya saudara? Padahal manusia itu kan sebenarnya dikaruniai Tuhan kecerdasan yang berbeda-beda. Ada orang yang punya kecerdasan logika. Itu disebut dengan smart logic ya. Logic smart. Jadi orang-orang yang punya logic smart itu ya dia biasanya punya nilai-nilai akademis yang bagus. Tapi kan gak semua orang dikaruniai Tuhan logic smart. Ada orang-orang yang dikaruniai dengan body smart. Body smart itu kecerdasan tubuh. Itu para atlet, olahragawan itu biasanya punya kecerdasan tubuh. Kemarin Indonesia waktu Olimpiade Paris gagal membawa medali emas dari cabang andalan kita. Yaitu bulu tangkis. Tapi Indonesia merebut medali emas. Saudara tahu cabang apa yang merebut medali emas? Panjat tebing itu nggak populer banget kan dibanding bulu tangkis kan. Siapa tuh nama itu? Frederick ya. Dia bisa memanjat, dia meraih medali emas di Olimpiade Paris itu memanjat kurang lebih 7 sampai 8 meter ya tebing yang curam itu ya tentu tebing buatan itu. Tapi waktu yang ditempuh dia itu yang diraih dia dicatat oleh dia itu sangat mengagumkan 4 detik. Kalau kita nggak punya kecerdasan body itu bisa saraf kejepit lah kita kan, patah-patah pinggang kita kan. Dia dilatih gerakan cepat. Ada orang-orang yang dikaruniai Tuhan dengan kecerdasan tubuh. Nah biasanya para atlet ini prestasi akademis belajarnya kira-kira gimana sekolahnya? Jeblok biasa angkanya kan, tapi dia punya kecerdasan yang lain. Betul gak sih? Dia dilatih satu gerakan tubuh itu cepat. Kalau kita mungkin butuh 10 tahun gak jadi-jadi. Ada orang yang dikaruniai natural smart. Kita tuh kalau nanam pohon, nanam bunga, kita misalnya ke Cipanas dulu kota bunga terkenal karena banyak bunga. Begitu kita beli, kita tanam di Jakarta ini mati. Tapi ada orang-orang yang dia punya tangan tuh aneh aja, dia tanam apapun jadi gitu kan. Pernah saudara kenal orang kayak gitu? Saya punya teman kayak gitu, dia tanam mangga, dia tanam jambu, dia tanam apa aja jadi loh. Padahal cuma di rumahnya. Bukan di perkebunan, di rumahnya aja. Saya nanam mangganya nggak jadi-jadi saudara kan. Saya pikir dia punya natural smart. Tangannya itu beda sama kita. Masing-masing orang punya kecerdasan. Tapi itulah dunia selalu mengukur kita dengan apa? Angka. Nah hari ini saya mau beritahu sama saudara. Kalau Tuhan ukur hidup saudara, dia gak pernah pakai sistem angka. Tuhan mengukur hidup kita dengan value yang kita hidupi dalam kehidupan. Nilai-nilai apa yang saudara dan saya hidupi. Itu Tuhan. Sebabnya hari ini saya mau bagikan itu kepada saudara. Bahwa saya tidak menyalahkan sistem angka. Tapi yang saya mau bagikan gini. Kalau dunia mengukur saudara bobot kehidupan saudara dengan sistem angka. Tuhan mengukur saudara tidak dengan sistem angka. Dia mengukur hidup saudara dan saya dengan value. Dengan nilai. Nilai-nilai apa yang kita hidupi dalam kehidupan. Apakah kita menghidupi nilai kebenaran. Apakah kita menghidupi nilai-nilai kerajaannya. Itu ukurannya. Jadi punya angka tidak salah, tapi jangan cuma kejar angka. Jangan cuma habiskan waktu, energi, cuma jadi manusia angka. Jadilah manusia nilai dalam kehidupan. Apa artinya saudara punya angka,
tapi saudara nggak punya nilai dalam kehidupan. Steve Jobs, Michael Jackson, Alexander the Great, Napoleon Bonaparte, Marilyn Monroe, Mike Tyson, itu orang-orang yang sudah memberitahu kepada kita sebenarnya bahwa kalau cuma punya angka dalam kehidupan tapi nggak punya value, berat. Kita akan mengakhirinya dengan semua sesuatu yang tragis dalam kehidupan. Oke? Saya mau kasih contoh kepada saudara di Alkitab. Alkitab kita berisi dengan ide dan prinsip seperti bahwa kalau Tuhan mengukur hidup saudara, pasti dia nggak akan mengukur saudara dengan sistem angka. Kalau dia mengukur bobot kehidupan saudara dan saya, dia pasti mengukurnya dari nilai-nilai kehidupan yang kita hidupi dalam kehidupan. Oke? Saudara butuh berapa contoh untuk bisa mendaratkan kebenaran ini kepada saudara? Saya tadinya mau hadir dengan 13 contoh, cuma terlalu panjang nanti. Saya pikir 2 contoh cukup buat saudara. Saudara bisa keluar dari ruang ini dengan damai sejahtera dan mulai mikir, saya manusia angka apa saya manusia nilai hari ini. Oke, 2 contoh cukup? Oke, karena Angel udah bilang cukup, saya ikut Angel. 2 contoh cukup. Ini orang cerdas kok. Persekutuan Doa Raja Wali Group kan cerdas, jadi nggak butuh 13 contoh. Kalau kurang cerdas memang butuh 13 contoh. Kalau orang cerdas butuh 2 contoh aja cukup. Oke? Yang pertama, contoh yang pertama adalah kita baca Daniel pasal yang ke-5. Daniel pasal 5 ayat yang ke-18 mulai. Tapi saya mau kasih backgroundnya dulu supaya saudara nanti bisa mengikuti konteks daripada apa yang saya mau bagikan. Daniel pasal 5 ini adalah kisah tentang seorang raja yang berkuasa pada zaman itu namanya Belsasar. Siapa Belsasar ini? Belsasar adalah anak daripada raja Babelonia yang bernama Nebukadnezar. Pernah dengar ya nama Nebukadnezar? Ini adalah raja Babel yang sangat terkenal yang datang menghancurkan kerajaan Yehuda dan kemudian dia porak-porandakan Yerusalem. Semua barang-barang bait Allah semua diangkut semua ke Babel dan termasuk orang-orang yang tersisa di kerajaan Yehuda kemudian ditawan. Jadi tawanan dan salah satunya adalah Daniel. Ada yang lain, Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara sama-sama tahu lah. Daniel kemudian dipekerjakan sebagai pekerja di istana. Nah singkat cerita, Raja Nebukadnezar ini kemudian mati karena kesombongannya Tuhan rendahkan dia. Lalu kemudian dia diganti oleh seorang raja yaitu anak daripada Nebukadnezar namanya Belsasar. Nah Daniel pasal 5 ini menceritakan tentang Raja Belsasar yang adalah anak daripada Raja Nebukadnezar. Ini Raja Babelonia. Kerajaan Babel adalah kerajaan yang sangat luar biasa, kerajaan besar, negara adik kuasa, superpower pada zaman itu. Nah satu kali Raja Belsasar mengadakan pesta, biasalah raja kan pesta ya. Dan ketika pesta itu sedang berlangsung dengan meriah, semua mereka bersenang-senang, mereka dikagetkan suasana pesta itu berubah menjadi suasana horor, mengerikan. Kenapa? Tiba-tiba di dinding istana itu ada sebuah tangan. Gak ada orang, tangan doang, nulis di dinding istana. Kaget dong, orang-orang yang lagi itu hadir di pesta itu kan kaget, termasuk Raja Belsasar. Syok mereka, cemas, gelisah, takut, bingung, sudah bercampur aduk semua. Jadi suasana pesta yang meriah, yang menyenangkan itu tiba-tiba berubah menjadi suasana yang mengerikan. Karena ada sebuah tangan yang menulis di dinding. Gak ada orang, cuma tangan dong. Lalu kemudian mereka penasaran apa yang ditulis oleh tangan itu. Mereka bisa melihatnya tapi mereka gak bisa membacanya karena mereka gak ngerti. Lalu kemudian ada penasihat kerajaan yang bilang sama Raja Belsasar, di kerajaan ini ada seorang yang bernama Daniel, punya hikmat para dewa. Mereka istilahnya begitu kan. Karena pada zaman Nebukadnezar, Daniel pernah menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar satu malam bermimpi, mimpinya sangat menggelisahkan dia. Begitu dia bangun, dia lupa mimpinya saudaraku. Nah loh, yang tidur siapa, yang mimpi siapa? Dia lupa sendiri mimpinya, tapi karena mimpi itu menggelisahkan dia minta orang-orang pintar untuk kasih tahu tadi malam mimpinya apa. Sekaligus artinya. Mana tahu ya kan orang yang tidur dia, yang mimpi dia, masa orang suruh tebak mimpinya. Coba saudara tebak mimpi saya tadi malam apa. Biar saudara orang pintar matematika 9 juga gak akan bisa kasih tahu, betul gak saudara? Tapi itulah namanya raja gak bisa dibantah kan. Kalau nggak bisa artikan saya bantai kamu semua. Berhenti jadi orang pinter. Kalian ternyata bukan orang pinter kata Nebukadnezar kan gitu kan. Tapi itu yang saya bilang. Ada Daniel yang diberi hikmat oleh Tuhan. Sehingga Daniel bisa memberitahu kepada Nebukadnezar mimpi dan sekaligus artinya. Nah peristiwa itu kemudian diingat. Jadi waktu Belsasar mengalami peristiwa yang hampir-hampir mirip itu.
Ada penasehat raja bilang gini, di kerajaan kita ada Daniel, panggil Daniel, dia pasti bisa menerjemahkannya. Nah singkat cerita, kemudian Daniel dipanggil, dan mari kita lihat ayat 18. Ini Daniel, jadi waktu Daniel dipanggil, dia kasih tahu kepada Raja Belsasar, ya Tuanku Raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Jadi Daniel flashback sedikit buat Raja Belsasar. Belsasar, baginda raja, ingat nggak? Kamu punya bapak Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar itu seorang yang besar, kekuasaannya luar biasa. Itu yang kasih Tuhan tuh sama dia. Jadi bukan karena dia hebat, Tuhan yang kasih dia kekuasaan dan kebesaran. Sampai akhirnya dia punya sebuah kekuasaan yang sangat powerful sekali. Ayat 20. Tetapi ketika ia, maksudnya Raja Nebukadnezar, bapaknya Belsasar ini, menjadi tinggi hati dan keras kepala. Katakan dulu sama-sama, tinggi hati dan keras kepala. Nah itu dia. Itu orang gak punya nilai itu. Tinggi hati, keras kepala. Sehingga berlaku terlalu angkuh. Katakan dulu sama-sama, terlalu angkuh. Bahasa kita itu belagu. Itu dia. Maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan, kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan mengangkat siapa yang dikehendaki untuk kedudukan itu. Jadi karena keras kepalanya, karena kesombongannya, karena belagunya, karena tinggi hatinya, karena songongnya itu kata Injil tadi, maka Nebukadnezar direndahkan oleh Tuhan. Dan kalau saudara baca kisah itu, Nebukadnezar mati dengan cara yang tragis seperti binatang. Makannya makan rumput kena embun kayak lembu persis. Raja yang hebat tapi direndahkan Tuhan persis kayak binatang. Nah Daniel kasih ingat sama Belsasar, kamu punya contoh itu bapak kamu gitu. Terus ayat 22. Tetapi katanya tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Jadi gini dia bilang ini, baginda raja gak belajar. Kamu lihat, kamu tahu, tapi kamu gak pernah belajar dari hidup bapakmu itu loh. Dari nasib bapakmu itu. Bagaimana Tuhan angkat bapakmu, tapi dia sombong, dia tinggi hati, dia gak punya nilai-nilai dalam kehidupan. Direndahkan. Nah sekarang kamu sudah punya posisi jabatan seperti bapak kamu menurut sistem dunia. Belsasar ini kan paling top dong, udah gak ada lagi dong. Di atas raja mah udah gak ada lagi. Direktur, kalah dong direktur sama raja. Presiden kalah sama raja. Raja itu udah paling top menurut sistem dunia ini. Sistem angka dunia ini. Udah gak ada posisi jabatan angka yang paling top selain raja. Di atas raja udah Tuhan tuh. Raja tuh punya semuanya. Seluruh kerajaan punya dia. Mau apa saudaraku? Jadi soal angka jangan ditanya lah. Kalau soal angka ini Belsasar punya semuanya pak. Kita nggak bisa dibandingkan dengan Belsasar dari sistem angka. Nggak ada apa-apanya, kita jauh banget kan. Dia udah punya sistem angka yang sangat top banget. Tapi Daniel bilang gini, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Daniel bilang gini, kamu udah punya semua. Kamu punya angka yang banyak. Prestasimu, pencapaianmu, posisimu, kedudukanmu hebat. Tapi sayang gini, kamu gak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kamu terlalu angkuh dan sombong. Kamu gak nganggap Tuhan. Kamu gak punya nilai-nilai pengenalan akan Tuhan. Belsasar punya angka.
tapi nggak punya value dalam kehidupan. Ayat 24. Sebab itu, ia, siapa ia di situ? Ia itu siapa? Tuhan itu. Tuhan menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Jadi tangan yang mereka lihat di dinding istana yang menulis kalimat itu tangan yang disuruh Tuhan tuh. Tiba-tiba aja ada tangan itu. Tuhan bisa pakai apa aja. Ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah. Katakan dulu sama-sama dihitung. Oh ternyata Tuhan hitung kita. Yang ngukur dan hitung kita bukan dunia ini aja. Yang hitung dan ngukur hidup kita juga Tuhan. Amin. Ya. Terus katanya apa? Dan telah diakhiri ayat 27, tekel artinya Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Ya ampun. Belsasar punya angka yang hebat, yang top. Menurut sistem dunia, berkualitas dong raja. Tapi ternyata waktu Tuhan datang ukur hidup Belsasar, gak ada apa-apanya. Ringan banget, mungkin kapas lebih berat kali. Saudara, kalau neraca Tuhan datang buat saudara dan dia timbang kita, berbobot gak hidup saudara? Hah? Berbobot? Saya gak peduli berapa gelar saudara, berapa gaji saudara, berapa posisi saudara hari ini di perusahaan ini. Tapi kalau neraca Tuhan datang buat kita, percaya lagi, dia gak pernah datang untuk mengukur dengan sistem angka. Dia datang dengan gini, value apa yang saudara hidupi dalam kehidupan. Kalau kau terbiasa sombong, kau terbiasa belagu, mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Kau merasa bahwa semua yang kamu capai hari ini karena kebisaanmu, karena kemampuanmu. Suka menganggap remeh orang lain. Enggak nganggap orang, pandang enteng semua orang dalam kehidupan. Hei, Anda mungkin dalam dunia ini diukur hebat. Tapi percayalah kalau saudara gak punya nilai-nilai kehidupan yang benar, berat. Mungkin kapas lebih ringan di hadapan Tuhan daripada hidupmu. Wajah saudara agak tertekan ya. Saya serius, saya gak bercanda. Kalau neraca Tuhan datang buat kita, pertanyaan penting yang perlu saudara bawa keluar dari ruangan ini lagi nih. Berbobot gak hidup saudara? Berbobot gak? Jangan-jangan saudara cuma punya angka, tapi saudara gak punya nilai. Dan di hadapan Tuhan Anda terlalu ringan. Gak berbobot sama sekali. Makanya gini, kayak Nebukadnezar dan Belsasar, punya angka yang sangat luar biasa di hadapan dunia ini, dalam sistem dunia. Tapi begitu di hadapan Tuhan ditimbang, diukur, dihitung sama Tuhan. Itu gak ada apa-apanya, gak berbobot banget, seperti asap ditiup angin, bes seketika. Makanya 28 bilang gini, Peres artinya apa? Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Wah, ngeri saudara. Semua pencapaian dan semua yang saudara miliki akan kandas semua, tersapu semuanya. Betul gak saudara? Ayat 30, lompat. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Sayang banget. Belsasar gak punya kesempatan. Waktu dia tahu hidupnya terlalu ringan di hadapan Tuhan, gak berbobot, gak ada kesempatan lagi, Pak. Saudara ini masih bagus. Kalau Tuhan kasih tahu hari ini lewat firman Tuhan, ternyata saudara dapat hidup saudara gak berbobot, saudara masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Bangun nilai dalam kehidupan saudara. Contoh yang kedua, yang terakhir, waktu saya udah mau habis. Pernah dengar nama Rut di Alkitab? Siapa Rut? Boleh saya beritahu kepada saudara, ada triple minus yang dimiliki oleh seorang perempuan yang bernama Rut. Yang pertama adalah Rut adalah jendes. Janda maksudnya. Oke, dia janda. Dia adalah anak mantu dari seorang perempuan janda juga namanya Naomi. Jadi Naomi ini sama suaminya Elimelek ini karena ada krisis di Bethlehem kemudian pindah ke Moab.
Dan ternyata begini waktu mereka sampai, tapi ternyata gini, realita kehidupan tidak seindah yang mereka impikan. Naomi kemudian kehilangan suaminya. Dia kehilangan kedua anak laki-lakinya yang bernama Mahlon dan Kilion. Dia tinggal bertiga sekarang sama istri daripada anak-anaknya, yaitu menantu-menantunya kan. Yang pertama Orpa, yang kedua adalah Rut. Jadi ini 3 janda dalam satu rumah. Oke? Naomi bukan janda kaya, Naomi janda miskin. Dia udah gak punya apa-apa, makanya dia bilang gini sama menantu-menantu, kalian pulanglah. Kalian udah gak ada harapan lagi, apalagi yang mesti diharapkan dari saya. Saya udah tua, saya gak punya suami, saya gak punya anak-anak lagi. Kalaupun saya menikah lagi, ada orang yang mau menikah dengan saya, masa kalian mesti nunggu anak saya lahir, besar, terus jadi suami kamu lagi. Udahlah, kalian pulang ke keluarga, siapa tahu kalian bisa membangun masa depan yang baru. Kemudian singkat cerita, salah satu menantunya yang bernama Orpa kemudian pamit, dia kembali kepada keluarganya. Dan sejak hari itu saya tidak tahu nasibnya Orpa. Orpa hilang di telan zaman. Alkitab tidak pernah menceritakan lagi kisah tentang Orpa. Apakah dia menikah lagi saya nggak tahu. Jangan tanya saya nggak tahu. Apakah dia tetap jadi janda? Saya tidak tahu juga. Tapi yang pasti adalah gini, ada seorang menantu Naomi yang namanya Rut. Lihat, beda. Apa yang dilakukan Orpa salahkah? Tidak salah. Tapi lihat, Rut berbeda. Rut punya value dalam hidupnya. Terus kemudian bilang gini sama mertuanya. Naomi itu bukan ibunya loh. Dia cuma ibu mertua. Dia bilang gini, "Ma, aku gak bisa tinggalin mama. Gak mungkin aku biarin mama sendirian. Mama bukan ibu kandungku. Tapi mama adalah ibu dari suamiku. Aku gak akan biarkan mama sendirian. Mama udah gak punya siapa-siapa. Kemana mama pergi, ke situ aku ada. Di mana mama bermalam, di situ aku akan bermalam. Kalau mama kembali ke bangsa mama, aku akan ikut kembali menyertai mama. Bangsa mama akan menjadi bangsaku. Bahkan Tuhan mama akan menjadi Tuhanku." Keren. Bu, kalau mau punya menantu mau gak kayak Rut gini nih? Keren banget nih Rut ya. Bukan anak loh. Anak kandung aja kadang-kadang begitu. Rut beda. Dia punya nilai kesetiaan, dia punya nilai-nilai komitmen, dia punya nilai-nilai belas kasihan, dia punya nilai tanggung jawab. Dia gak mikirin dirinya sendiri. Oh, saudara, saya mau beritahu sama saudara. Waktu Rut putuskan itu resikonya besar Pak. Gak jelas loh, Naomi ini bukan janda kaya kan. Itu yang saya bilang. Dia punya triple minus. Janda, si Rut ini jendes. Tolong jangan bandingkan janda zaman Rut sama janda sekarang. Janda sekarang kan seperti Yamaha, semakin terdepan. Iya kan? Jadi jangan bandingkan janda zaman dulu sama zaman sekarang kan gitu kan. Yang kedua, Rut ini bukan perempuan Israel. Naomi perempuan Israel. Rut kan bukan perempuan Israel, dia perempuan Moab. Saudara tahu dong, bangsa Israel punya pride yang sangat tinggi. Karena mereka bangsa pilihan Allah. Jadi kalau ada perempuan bangsa lain atau orang bangsa lain, dianggap remeh oleh bangsa Israel. Nah Rut akan ke situ tuh. Dia sudah pikirkan dong resikonya kan. Dia akan jadi perempuan asing di Israel. Terus udah gitu ngikut nebeng sama janda miskin lagi kan, bukan janda kaya. Minus yang ketiga adalah Rut miskin. Suaminya gak tinggal di rumah. Dari mana saya tahu Rut miskin? Dari firman Tuhan, dari ayat firman. Coba dibuka Rut pasal 2. Ayat 2 dan 3. Rut pasal 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepadanya, begitu mereka sampai di Bethlehem ya, kembali ya, Naomi akhirnya kembali dan Rut ikut menemani mertuanya. Dia mendampingi mertuanya. Tanpa masa depan, tanpa harapan yang cerah kan. Gak punya apa-apa, itu triple minus. Genders, perempuan Moab, perempuan asing, miskin. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, mertuanya nih, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dari sini saya tahu dia miskin. Dari pekerjaannya. Karena pekerjaan memungut bulir-bulir gandum yang jatuh itu adalah pekerjaan orang miskin. Ada sebuah peraturan kalau sudah baca kitab Taurat. Tuhan bilang gini sama bangsa Israel, kalau kamu panen, yang jatuh-jatuh itu kamu gak boleh ambil. Itu haknya orang miskin itu. Biar orang miskin hidup dari situ, dia pungut-pungut yang jatuh. Yang kamu sabit aja, yang kamu bawa pulang. Yang kamu panen, yang jatuh-jatuh itu haknya orang miskin. Nah ini Rut pekerjaannya kayak gitu, berarti dia miskin kan. Tapi yang hebat dari Rut adalah gini, Rut tidak meratapi nasib, dia tidak berpangku tangan, dia gak berdiam diri, dia ambil tanggung jawab loh. Mama udah tua, biar Rut yang pergi kerja, biar aku yang kerja. Bisa gak dia bilang sama mertuanya, aku kan udah nemenin mama kesini nih.
Aku kan perempuan asing di sini, aku nggak kenal banyak orang. Mama di sini kan orang asli sini. Mama dong yang hidupin kita dong, bisa kan? Tapi enggak loh. Itu yang saya bilang, Ruth punya value dalam hidupnya. Dia ambil tanggung jawabnya. Dia bukan perempuan malas. Dia ambil tanggung jawab. Mama tunggu di rumah biar aku yang pergi bekerja. Dan Naomi bilang begini, pergilah anakku. Ayat 3 perhatikan. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memujelai di belakang penyabit-penyabit. Itu pekerjaan orang miskin sekali lagi. Tapi dia bekerja, dia gak meratapi nasib, gak menyesali semuanya, mengasihani diri, enggak. Katakan sama-sama, kebetulan. Ini saya juga gak tahu kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya kebetulan. Adakah yang kebetulan dalam hidup kita? Nanti tolong ya, kalau ada yang punya akses ke Lembaga Alkitab Indonesia, kenapa diterjemahkannya kebetulan ya? Karena kata asli dalam bahasa Ibraninya bukan kebetulan. Itu dipakai kata karah. Q-A-R-A-H. Karah. Itu artinya bukan kebetulan. Itu artinya gini. Rekayasa ilahi dalam anugerah Tuhan. Untuk membuat kita ada di tempat yang tepat. Di waktu yang tepat. Ketemu dengan orang yang tepat. Mengalami sesuatu yang tepat. Itu karah. Jadi ini rekayasa Tuhan dalam hidup Ruth. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Katakan sama-sama Boas. Siapa Boas ini? Boas ini seorang konglomerat di Bethlehem. Bisa-bisanya waktu hari itu Ruth pergi ke ladangnya si Boas. Bisa nggak dia pergi ke ladangnya Boas? Kan yang punya ladang bukan hanya Boas. Kalau dia ke ladangnya Boas, ketemu orang kaya juga sih, tapi Boas. Waduh bahaya. Atau bisa nggak dia ke ladangnya si Bias? Bisa jadi. Iya kan? Hidupnya tambah bias aja gitu kan. Tapi bisa-bisanya hari itu dia pergi ke ladang miliknya. Nanti saudara baca kisah ini terus ya. Waktu Boas datang ke ladang ini, konglomerat, juragan, kaya raya. Begitu dia sampai di ladangnya, dia katakan sama pegawai-pegawainya, itu siapa cewek itu? Masa Tuhan gak tahu sih? Bos gak tahu. Itu menantunya Naomi, suaminya baru meninggal, Janice tuh di sini. Hah? Yang benar. Iya bos, masa bos gak tahu sih, bos gak gaul sih. Benar, itu menantunya Naomi, suaminya udah meninggal. Lalu kemudian Boas bilang gini sama pegawai-pegawainya, lu kalau pada nyabit ya, panen, lu jangan ambil semua, lu sengaja jatoin. Biar si Ruth bisa ambil itu. Boas jatuh cinta pada pandangan pertama sama Ruth. Ingat lagunya Arafik, zaman dulu ya kan. Pandangan pertama awal aku itu Boas kayak gitu. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan singkat cerita, apakah kebetulan ini? Boas akhirnya nanti sudah baca lah gitu. Jangan cuma drama Korea yang saudara lihat ya. Kita Ruth juga keren kok, seru. Boas kemudian mengambil Ruth menjadi istrinya. Ada yang masih lagi cari suami sini? Saya doa supaya keluar dari kebaktian ketemu Boas. Bukan Boas. Coy. Apakah kisah Ruth berakhir di perjanjian lama? Oh enggak. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 5 terakhir. Nama perempuan ini tetap disematkan dalam perjanjian baru. Kisah hidup Ruth terus berlanjut. Dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 5 itu silsilah Yesus, betul gak? Ini silsilah Yesus menurut Tuhan. Kalau silsilah Yesus menurut manusia itu di Injil Lukas. Tapi ini silsilah Yesus menurut Tuhan. Anda kalau baca Injil Lukas ada silsilah Yesus tapi itu menurut pandangan orang. Ini silsilah Yesus menurut Tuhan. Oke? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Terus Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Ayat 5 maksudnya ini. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Ruth. Kenapa si Ruth perlu ditulis? Dia kan perempuan Moab, bukan perempuan Israel. Apa pentingnya nama orang ini perlu disematkan? Kan bisa dong. Boas memperanakan Obed, udah selesai. Obed memperanakan Isai. Tapi kenapa nama orang ini perlu ditulis? Karena Tuhan buat Tuhan, orang ini penting, orang ini penting. Amin. Kenapa penting? Karena Ruth bukan seorang perempuan. Dia punya value, itu yang saya bilang. Saudara boleh gak punya angka, tapi kalau saudara punya value kehidupan, Tuhan menghargai saudara.
Amin saudaraku. Saya berdoa buat saudara supaya hari ini saudara bukan hanya mengejar angka dalam kehidupan. Punya angka bagus, puji Tuhan. Tapi jangan cuma punya angka. Jadilah manusia-manusia nilai dalam kehidupan. Supaya waktu Tuhan memberikan timbangan dan racanya, Dia mengukur dan menghitung hidup saudara. Engkau didapati berbobot dalam kehidupan. Selamat menjadi manusia nilai. Bukan sekedar manusia angka dalam kehidupan. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi biar Tuhan bicara buat umat-Mu. Meteraikan firman-Mu hari dalam hidup kami semua. Biar hari ini kami bangun nilai dalam hidup kami Tuhan. Kalau selama ini kami gak punya nilai-nilai yang benar. Hari ini kami putuskan. Kami mau bangun nilai-nilai yang benar. Nilai-nilai pengenalan akan Tuhan. Nilai karakter Kristus. Nilai-nilai yang luhur dan mulia dalam kehidupan. Supaya hidup kami didapati berbobot di hadapan-Mu. Berkati umat Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Saya serahkan kembali kepada Terima kasih Bapak Pendeta Elia untuk renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semakin diberkati. Pengumuman tolong dilihat dan disimak baik-baik Bapak Ibu karena pengumuman hari ini cukup banyak. Pengumuman yang pertama, minggu depan ibadah akan tetap dilaksanakan tetapi di lantai 6. Jadi kalau yang tidak punya akses ke 6, bisa ke 5 dulu, nanti ada penjaga lift. Ada Bapak Sangap yang akan membantu untuk akses ke 6. Jadi nanti misalnya ke 5 dulu, nanti cari-cari aja misalnya ada orang atau enggak. Jadi nanti kita minggu depan kita akan ibadah di lantai 6 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Reo Panggabean. Untuk persembahan seperti yang tertera di depan, nomor rekening yang di depan atau dapat diberikan di kotak persembahan di belakang. Kemudian yang kedua adalah Natal. Kita akan mengadakan perayaan Natal pada tanggal 12 Desember pukul 11:30. Kita percepat setengah jam dari biasa supaya liturginya agak panjang, jadi tetap selesai jam 1. Kemudian tempatnya seperti tahun lalu di sebelah, di ballroom yang sebelah. Untuk pengumuman yang ketiga, nah mengapa ruangan ini besok minggu depan tidak dapat dipakai? Karena ada acara ini teman-teman. Jadi ada Kingdom Inheritance yang dibawakan oleh Pastor Ryan Pena, didatangkan langsung dari US. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat untuk mengikuti pembelajaran ini, bisa menghubungi saya atau Angel atau teman-teman yang lain. Karena nanti akan kita share WA, karena ada link yang untuk pendaftarannya. Ini gratis ya Bapak Ibu. 2 hari, di hari Jumat jam 1 sampai jam 9 malam. Kemudian yang hari kedua, hari Sabtunya itu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ya. Kalau Bapak Ibu berminat untuk hadir, untuk belajar, ini gurunya Ibu Evi Sondak. Jadi didatangkan langsung karena ibunya ada di sini, jadi Ibu Evi minta untuk Pastor Ryan Pena itu untuk hadir ke sini. Gitu. Jadi ini kesempatan yang langka ya Bapak Ibu. Diharapkan kehadirannya. Oke, ya terima kasih semua. Jadi itu 3 pengumuman yang penting. Jadi minggu depan kita akan ibadah di lantai 6. Oke, kita akan lanjutkan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat, doa penutup dan doa berkat. Teman-teman bisa bangkit berdiri, kita akan pujikan satu lagu. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan
Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dan buat kesempatan pada siang hari ini buat kami bersekutu. Dan dalam persekutuan ini kami mau menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa buat PT Raja Wali Group. Biar Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat dalam memimpin semua usahanya. Sehingga Tuhan terus membuka jalan dan memberkati semua usahanya. Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan yang ada di bawahnya. Kami berdoa dan menyerahkan para pemimpin, direksi, jajaran manajemen, staf, sampai ke bawahnya. Tuhan berkati, berikan hikmat, kekuatan, ada strategi-strategi baru yang berasal dari Tuhan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan unity, kesatuan, menjadi sebuah tim yang bersama-sama membangun usaha-usaha ini dan Tuhan memberkati semua usaha ini. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang berada di luar Raja Wali Group. Tuhan juga berkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah-ibadah ini Tuhan. Dalam segala urusan mereka, keluarga, rumah tangga, pekerjaan dan usaha mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan juga berdoa kami menyerahkan semua proses pemasaran daripada hotel, residence, St. Regis dan Raja Wali Place, Office Tower. Tuhan tolong supaya Tuhan buka jalan dan Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan Tuhan melimpahkan berkat-berkat yang luar biasa. Kami juga menyerahkan persekutuan doa Raja Wali Group. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan biar komunitas ini menjadi tempat di mana anak-anak-Mu bisa bertumbuh, saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan kami menerima berkat-berkat Tuhan secara rohani di persekutuan ini. Tuhan pakai para pengurusnya dengan hikmat, kekuatan, keunitian sehingga mereka boleh dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan juga berkati kesembuhan, berikan kepada mereka Tuhan, supaya dalam kesakitan mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami kesembuhan oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa bilur Yesus, kuasa darah Yesus. Mereka mengalami kesembuhan dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, biar Tuhan pegang bangsa kami, biar Tuhan yang kendalikan bangsa ini. Bangkitkan pemimpin-pemimpin yang benar, yang memimpin bangsa dengan benar dan adil, sehingga Tuhan mengangkat derajat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami berpisah dari tempat ini, Tuhan bersama-sama dan memberkati kami semua. Mari saudara arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinar engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu mulai sekarang ini sampai Maranatha Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat bekerja.